teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan hari ini aku absen dulu untuk Days-Gone-nya teman-teman. Jadi libur 1 hari, besok baru akan lanjut lagi. Jadi hari ini aku akan bahas sedikit tentang sesuatu hal yang sedang ramai, yang sedang menggemparkan dunia persilatan. Salah bukan, menggemparkan dunia persepak bolaan. Jadi ini adalah mengenai masalah ESL atau European Super League. Jadi ini sedang ramai diperbincangkan oleh, ya bisa bilang hampir seluruh warga di dunia ini. Karena tepatnya hari Minggu kemarin itu 12 klub elit Eropa itu mengumumkan akan ikut berpartisipasi dalam ESL ini. Dan hal itu ditentang oleh UEFA dan mayoritas bisa dibilang tuh para aktivis sepak bola. Aku bilang aktivis sepak bola, jadi kayak ada pelatih, terus bahkan ada pemain yang masih bermain, yang masih aktif bermain, juga pemain yang udah pensiun itu lumayan banyak menentang, tapi ada juga yang mendukung. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini nanti aku akan menjelaskan teman-teman. Jadi aku jelaskan dulu dari awal. Mungkin aku tahu sebagian dari kalian mungkin sudah pada tahu apa itu ESL, tapi mungkin ada yang masih belum terlalu mengetahui. Aku akan jelaskan dulu nanti ESL seperti apa, formatnya seperti apa, sampai nanti terakhir nanti aku akan jelaskan, ya bukan jelaskan, aku akan memberikan pendapatku seperti apa mengenai masalah ESL ini. Setuju atau enggak aku dengan ESL ini? Oke ya, yuk langsung kita mulai. Jadi ESL ini teman-teman, namanya itu adalah ESL atau singkatannya European Super League. Jadi ini tuh adalah sebuah kompetisi pesaing dari Champions League. Jadi ini tuh mirip. Jadi kira-kira nanti miripnya tuh dalam artian tuh kompetisi ini jika jadi digelar itu akan digelarnya di tengah pekan. Jadi persis seperti Champions League, seperti Europa League, jadi digelar di tengah pekan. Cuman yang membedakan apa? Jadi bedanya itu kalau ESL ini itu tuh bisa dibilang tuh nggak resmi. Sementara ini belum resmi gitu tuh. Sedangkan untuk Europa League dan Champions League itu kan resmi dalam artian tuh di bawah naungan UEFA sebagai badan organisasi sepak bola di Eropa. Sedangkan untuk ESL itu tuh bukan di bawah UEFA, tapi ESL itu istilahnya tuh kompetisi bentukan dari 12 klub elit Eropa ini, yang nantinya tuh katanya tuh bakalan ada 15. Jadi istilahnya tuh mereka menamakan dirinya adalah Founder Club. Jadi nanti bakalan ada 15 Founder Club. Nah, jadi kompetisi ini tuh diorganisasi, diatur atau diselenggarakan oleh 15 penemu, klub penemu itu. Nah, klubnya siapa aja? Jadi kemarin itu sudah ada 12 klub elit Eropa yang menyetujui. Jadi kayak bersama-sama itu menyetujui sebuah kompetisi baru ini. Jadi ada The Big Six dari Inggris, ada MU, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Kemudian di Italia ada 3 tim, yaitu ada Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Kemudian di Spanyol ada 3 tim juga, yaitu ada Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Sebetulnya itu ada 15, sebetulnya itu kandidatnya itu ada Bayern Munchen, Dortmund, dan PSG. Tapi ketiga tim itu menolak, dan sekarang ini 12 klub founder itu sedang mencari 3 kandidat lagi untuk dijadikan 15 klub founder. Nanti yang akan 15 klub itu akan mengelola kompetisi ESL ini. Nah, terus formatnya itu seperti apa ESL ini kalau jadi digulirkan? Jadi gini, formatnya nanti akan ada total ada 20 tim yang berlaga di ESL ini teman-teman, 20 tim. Jadi 20 tim itu terdiri dari 15 klub founder dan 5 klub lain. Nah, 15 klub foundernya itu yang tadi, jadi 12 dah pasti, tinggal mencari 3 lagi. Nah, plus 5 itu nanti dicari dari klub-klub Eropa lainnya. Nah, formatnya jadi 15 klub tadi itu akan secara permanen terus berlaga di ESL ini. Jadi istilah itu tidak bisa terdegradasi, selalu akan berpartisipasi, selalu akan ikut serta. Nah, nanti 5 tim sisanya itu akan bergantian. Jadi nanti akan dilihat sesuai dengan prestasinya di Liga Domestik atau mungkin di Liga Champions seperti itu. Jadi nanti akan bergantian. Karena kenapa kok yang 15 nggak bisa terdegradasi atau selalu ikut? Karena ini adalah 15 klub founder, istilahnya itu pendiri dari kompetisi ini, seperti itu. Nah, terus sistem kompetisinya gimana? Jadi sistemnya nanti itu dari 20 tim itu akan dibagi menjadi 2 grup. Yang satu grup berisi 10 tim. Nah, 10-10
Terus sistemnya itu nanti akan home and away. Jadi kayak liga sih. Liga tapi isinya 10 tim. Masing-masing grup 10 tim itu kayak liga. Jadi home and away. Seperti kayak Liga Indonesia yang zaman dulu. Wilayah barat, wilayah timur. 10 tim, 10 tim. Seperti itu. Jadi 10-10 semuanya home and away. Jadi total masing-masing klub itu akan memainkan 18 laga dalam grupnya masing-masing. 18 laga. Lah, nanti setelah selesai semua, nanti kan ada klasemen akhir. Nah, peringkat 1 sampai 3 dari masing-masing grup itu dipastikan lolos ke babak perempat final atau ke fase knockout. 1 sampai 3 di masing-masing grup. Berarti kan total sekarang sudah ada 6. Nah, terus masih ada 2 slot sisa itu diperebutkan melalui playoff. Peringkat 4 dan 5 di masing-masing grup itu akan menjalani playoff untuk merebutkan masing-masing satu posisi keempat. Nah, itu diperebutkan melalui playoff peringkat 4 dan 5 masing-masing grup. Jadi total ada 8 tim dari 2 grup ya, total 8 tim itu akan berlaga di babak perempat final, dan perempat final, semifinal akan dijalankan dengan sistem home and away juga. Nanti baru finalnya itu persis seperti Liga Champions, itu akan di tempat netral satu kali pertandingan, 1 match saja. Jadi seperti itu kira-kira format dari ESL, teman-teman. Ya, kayak gitu, teman-teman. Dan kenapa kok kompetisi ini tuh kayak dicetuskan gitu tuh. Sebetulnya ESL ini tuh sudah mulai ada ide ESL ini tuh dari tahun 2009. Tapi kira-kira baru mulai kayak terlihat istilah itu mulai menemui kenyataan. Jadi mulai happening itu tuh mulai 2016. Nah, tapi karena mungkin ada pandemi juga ini, jadi sempat agak meredup. Nah, baru kemarin itu betul-betul menggemparkan dunia persepak bolaan. Di hari Minggu kemarin itu betul-betul 12 klub sudah resmi menyetujui terbentuknya ESL. Nah, inilah masalahnya, teman-teman. Kemudian terjadi polemik pro dan kontra di mana-mana. Dan kalau aku melihat yang istilah itu dari FIFA, dari UEFA, kemudian dari petinggi-petinggi liga, istilah itu organisasi-organisasi liga dalam liga masing-masing seperti FA, terus ada FIGC dari Italia, terus ada La Liga, segala itu agak menentang. Terus termasuk beberapa pemain seperti Gary Neville, David Beckham, terus Roy Keane, kemudian ada juga pelatih seperti Ferguson, ada Jurgen Klopp. Banyak sih beberapa pemain tuh lumayan menentang mengenai masalah ini. Termasuk ada Goosen, pemainnya Atalanta, itu banyak menentang. Tapi ada juga yang pro seperti Thomas Tuchel, itu pro mendukung ini. Jadi gini, kompetisi ini itu tuh ESL itu nanti akan dipresideni. Istilah presidennya ESL nanti adalah Florentino Perez, presidennya Real Madrid sekarang, dibantu oleh Andrea Agnelli dari Juventus dan Joel Glazer dari Manchester United. Seperti itu. Nah, jadi alasannya dibentuknya ESL ini itu kalau menurut versi 12 klub itu jadi gini. Mereka merasa kayak ini tuh dibutuhkan untuk menyelamatkan sepak bola. Karena sekarang kan pandemi, itu klub-klub itu terus merugi gitu loh. Terus merugi, sedangkan klub-klub besar itu tuh kayak merasa tidak puas dengan pembagian jatah untuk istilah itu sistem keuangannya dari UCL. Karena kan istilah itu dari UCL itu sendiri itu kan klubnya itu juga cukup banyak, teman-teman. Istilah itu dari fase grup aja itu ada 32 tim total. Itu belum, aku nggak tahu sih untuk yang maksudnya fase playoff itu tuh juga ikut dapat jatah nggak gitu dari UEFA. Aku nggak tahu. Nah, kalau iya kan jatah itu sangat banyak gitu loh. Sedangkan klub-klub besar ini merasa bahwa kayak UCL atau Liga Champions itu bisa maju, bisa dalam artian maju itu kayak sekarang ini betul-betul menjadi pusat perhatian dunia, menjadi kompetisi, istilah itu kompetisi elit Eropa, nomor 1 Eropa itu gara-gara mereka ini. Tapi memang betul sih, nggak bisa dipungkiri, memang betul. Seluruh mata di dunia ini melihat Liga Champions karena apa? Ya karena ada Barcelona, karena ada Real Madrid, karena ada Bayern Munchen, Liverpool, MU, City, Chelsea, PSG, karena ada mereka. Coba kalau itu kompetisinya nggak ada mereka, ya nggak akan sebesar sekarang gitu. Contohnya kenapa kok UCL lebih besar daripada UEL? Karena ya klub yang berpartisipasi, UEL siapa yang berpartisipasi di UEL gitu. Tim-tim seperti Sevilla, Villarreal, Napoli, jadi kan kurang prestisius gitu. Jadi kayak klub-klub dari 12 tim itu kayak merasa kayak ya kita tuh berkontribusi besar atas
berkembangnya kompetisi ini, tapi tuh kayak merasa nggak puas gitu loh. Dan mereka merasa dengan membentuk sebuah kompetisi baru ini yang dikelola sendiri gitu loh, oleh istilah itu dikelola intern oleh 12 klub ini, itu akan lebih fair, lebih adil gitu. Jadi akan hasilnya juga lebih adil seperti itu. Dan juga alasan yang kedua tuh untuk menciptakan sebuah kompetisi baru yang lebih, bisa bilang tuh lebih kompetitif gitu loh, yang bakalan lebih diminati oleh jutaan mata di dunia ini gitu loh. Memang harus diakui iya gitu loh. Karena ya kita lihat itu seperti sebuah kayak dalam satu liga seluruh klub-klub elit di Eropa berkumpul semuanya diadu di situ. Jadi seperti itu. Nah, tapi permasalahannya hal itu betul-betul ditentang oleh banyak orang. Jadi ditentang dan gimana ya? Jadi kayak juga ini juga kan kembali lagi ini sebuah kompetisi yang tidak resmi gitu loh. Dan ditentangnya itu juga karena menganggap bahwa ini akan ada nanti bakalan terjadi perbedaan gap gitu. Jadi yang kaya akan semakin kaya, klub-klub yang kaya akan semakin kaya, sedangkan klub-klub yang dalam tanda kutip miskin akan semakin miskin gitu. Nah, sebetulnya itu juga betul juga menurutku, karena gini, kembali lagi, kalau ada kompetisi seperti ini, yang setiap pekannya itu kan menyajikan laga-laga big match semua. Ya kalian bayangkanlah, pekan ini misalnya ada Real Madrid menghadapi Juventus, nanti pekan depan ada Barcelona menghadapi Liverpool, pekan depannya lagi ada Bayern Munchen menghadapi Chelsea misalnya. Dan itu pun dalam satu pekan big match-nya juga ada banyak itu loh. Otomatis semua hak siar itu kan tinggi di sini gitu loh. Lebih, ini kan menjadi sorotan, menjadi kompetisi yang akan diminati oleh seluruh masyarakat di dunia ini gitu loh. Otomatis hak siarnya akan tinggi. Pasti itu akan menyedot perhatian di seluruh dunia, dan imbasnya adalah kompetisi yang lain itu hak siarnya akan menurun karena minat untuk menonton kompetisi lain agak menurun gitu loh. Bahkan untuk kompetisi domestik sekalipun, karena ya kita bayangkan kayak misalnya di domestik ya, kita ngomong misalnya Liga Italia, Juventus, nggak setiap kali Juventus bertemu klub besar kan, nggak setiap kali Juventus bertemu Inter atau AC Milan atau AS Roma dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang Juventus juga bertemu tim-tim seperti Crotone, Benevento. Nah, sedangkan kalau di ESL ini, itu Juventus hampir setiap pekan pasti bertemu tim berat gitu loh. Pekan ini ketemu Chelsea, pekan depan ketemu MU, pekan depan ketemu Madrid, pekan depan ketemu Barcelona. Seperti itu tuh, dan itu pasti daya tarik penonton tuh besar banget gitu tuh. Nah, sehingga kemungkinan bakalan menurunkan gairah masyarakat untuk menonton kompetisi domestik ataupun Liga Champions pastinya, sehingga pastinya hak siarnya akan turun, pemasukan para klub-klub juga akan turun. Lah, klub kecil pemasukannya semakin turun semakin miskin, sedangkan klub besar main di ESL pemasukannya semakin bertambah, semakin tinggi semakin kaya. Jadi semakin gapnya semakin besar gitu, antara klub kaya dengan klub miskin seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh hampir mayoritas beberapa aktivis sepak bola seperti itu. Bahkan ya banyak yang ngomong ya udahlah, kompetisi Liga Champions ini itu udah baik gitu tuh. Setiap istilah itu hype-nya itu sudah terbangun, kayak Alex Ferguson versi itu juga ngomong bahwa dia menikmati setiap final yang dijalani bersama dengan MU gitu tuh, dengan terlepas dari kompetisinya seperti itu. Nah, kayak gitu. Dan ya itu masih menjadi pro dan kontra teman-teman untuk mengenai masalah itu. Jadi ini dan gini, menanggapi masalah ini, nah ini betul-betul kayak lumayan panas teman-teman, karena dari pihak 12 klub dari ESL ini itu tetap bersikeras, tetap ngotot untuk menggulirkan kompetisi ini. Dan bahkan kompetisi ini tuh katanya segera digulirkan. Aku nggak tahu, beritanya rumornya sih Agustus, tapi aku nggak tahu antara Agustus tahun ini atau kayaknya Agustus musim kompetisi 2023-2024. Sepertinya seperti itu. Jadi kayak segera akan digulirkan. Nah, UEFA sendiri pun sudah mulai berang, dan mereka sempat melancarkan ultimatum. Jadi kayak sempat bilang bahwa mereka akan melakukan sanksi keras untuk bagi tim-tim yang tetap ngotot bermain di ESL. Jadi memang sanksinya kalau belum resmi, tapi UEFA sempat kayak istilah itu mengultimatum gitu. Ultimatumnya memang cukup keras. Jadi katanya kemungkinan itu, jadi yang pertama, klub-klub yang berlaga di ESL ini itu nantinya akan dicoret dari Liga Champions. Jadi udah nggak bisa, atau Europa League itu nggak bisa berkompetisi di sana.
dipastikan dicoret, bahkan bisa berimbas di Liga Champions musim ini dan Europa League musim ini. Karena kita tahu di Liga Champions musim ini masih ada Real Madrid, Chelsea, dan City. Itu semuanya 3 tim yang berkompetisi di ESL, sudah menandatangani kontrak. Hanya PSG yang enggak. Di Europa League juga sama. Ada MU dan aku lupa satunya siapa ya. MU dan pokoknya aku lupa teman. MU dan siapa, pokoknya ada 2 tim. Aku lupa sih. Lupa, ada 2 tim pokoknya. Itu masih berkompetisi, sehingga itu nanti akan berimbas, katanya kalau memang ngotot nanti kemungkinan besar bakal dicoret seperti itu. Itu yang akan terjadi. Tapi Florentino Perez berbicara bahwa kayak nggak mungkin gitu, karena kita ada hukum yang melindungi, katanya seperti itu. Katanya nggak mungkin seperti itu. Nah, nanti akan aku bahas. Jadi kemungkinan seperti apa? Jadi menurutku gini, ya aku bahas sekarang ya. Jadi gini, UEFA seperti itu, tapi menurutku UEFA juga tidak segampang itu untuk melakukan itu. Kenapa? Ya kembali lagi kayak tadi teman-teman. Daya tariknya tuh di sini gitu loh. Daya tarik orang menonton Liga Champions atau Europa League sekarang itu ya dari kayak MU seperti itu tuh di Europa League. Kalau di Liga Champions ya daya tariknya karena ya ada PSG, ada Real Madrid, ada City, ada Chelsea seperti itu. Dan untuk musim-musim ke depan, bayangkan kompetisi Eropa tanpa kehadiran mereka, apakah menarik? Nah, itu permasalahannya itu harus dipikirkan oleh UEFA. Pastinya kalau memang UEFA betul-betul tegas sama-sama ngotot, udah disanksi beneran, keluar. Oke, tapi terus pasti UEFA juga akan merugi karena kompetisinya jadi kurang menarik, jadi nggak terlalu banyak ditonton. Ya bayangkan sekarang kita nonton UCL tanpa Liverpool, tanpa the Big Six lah, saya ngomong tanpa the Big Six, tanpa Juventus, Inter, AC Milan, tanpa Real Madrid, Barcelona, Atletico. Terus nonton siapa? Paling yang ditonton hanya PSG, Bayern Munchen, Dortmund. Udah, selesai. Itu aja, lainnya paling siapa sih nonton siapa? Napoli, AS Roma, terus Everton, Leicester City. Kurang menarik dong. Jadi pasti bakal menurunkan daya tarik penonton. Itu juga bisa dibilang tuh kadang-kadang tuh bisa jadi ini adalah hanya gertak sambal dari UEFA. Karena ya kembali lagi, bakalan rugi besar UEFA jika itu terjadi beneran. Itu yang sanksi pertama. Kemudian UEFA juga berkata bahwa mereka akan menurunkan sanksi kedua, yaitu pemain-pemain yang ikut berlaga di kompetisi ESL itu juga nggak boleh dipanggil tim nasional. Jadi tidak boleh berlaga di Piala Eropa maupun Piala Dunia. Nah, itu juga menarik. Tapi menurutku sama juga bakalannya. Jadi gini, kembali lagi. Ini aja Euro sudah mulai hampir digelar, sebentar lagi lah, 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, kalau sanksi itu betul diturunkan, lah klub-klub yang berlaga di ESL itu sangat banyak klub besarnya, hampir ya semua klub besar. Dan siapa yang bermain untuk klub-klub besar itu? Setelah Juventus ada Ronaldo, ada Matthijs de Ligt, terus ada banyak banget, ada lain-lain, ada banyak banget lah, Dybala, terus di AC Milan juga ada ini itu banyak banget. Sudah ada di Barcelona ada Messi, ada Frankie de Jong, ada Ter Stegen. Di Real Madrid ada Ramos, Kroos, Modric, Casemiro. Nah, terus kalau semuanya itu disanksi, terus mau nonton siapa di Piala Eropa? Coba pertanyaan itu, mau nonton siapa di Piala Eropa gitu dulu. Ambil contoh timnas Belgia aja lah, Belgia sekarang ini menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa. Kita tahu semua lininya cukup merata dari kiper sampai depan. Kalau sampai ini sanksi diturunkan, berarti Belgia siapa skuadnya? Nggak ada Courtois, nggak ada KDB, nggak ada Hazard, nggak ada Lukaku. Mau nonton siapa teman-teman di Belgia? Itu Belgia lah, belum kayak Prancis. Berarti Prancis nggak ada Griezmann, nggak ada Kante, nggak ada Pogba, nggak ada Theo Hernandez. Mau nonton siapa coba bayangkan? Nggak ada Varane. Itu nggak bakalan, nanti bisa jadi kalau seperti itu, yang juara Euro bisa jadi tim-tim seperti Polandia. Bisa jadi seperti itu karena kekuatannya bakalan seimbang. Inggris gitu, siapa bahkan Inggris mewakilkan 6 di ESL. Siapa yang mau diturunkan di Inggris gitu loh. Ya banyak semuanya, jadi bakalan nggak menarik, Euronya bakalan nggak menarik itu loh. Bakalan nggak menarik itu tuh. Soalnya ya kembali itulah daya tarik utamanya, selain klubnya, ya pemainnya.
Soalnya sekarang gini, kenapa kok kita suka nonton Perancis, suka nonton Italia, kenapa kok bukan Bulgaria? Kenapa kok bukan Malta atau mungkin Estonia? Ya karena pemainnya ada Pogba di Perancis, ada Kante di Perancis, di Italia mungkin ada Ciro Immobile, ada siapa dan lain sebagainya. Karena itu, jadi kayak ini tuh juga UEFA mulai mengultimatum, tapi ultimatumnya itu juga agak berisiko buat mereka sendiri gitu loh. Mereka bakal merugi besar. Pagelaran Piala Eropa maupun Piala Dunia bakalan rugi besar, bakalan penontonnya merosot drastis menurutku. Itu bakalan bisa bilang tuh kayak buah simalakama ya, pedang bermata dua bagi UEFA itu sendiri. Terus sanksi yang ketiga, jadi UEFA katanya itu juga sudah berkoordinasi dengan para liga-liga lokal setempat. Jadi kayak Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris. Jadi kayak UEFA menyuruh para liga-liga tersebut untuk mendepak klub yang berpartisipasi di ESL. Jadi dikeluarkan dari liga masing-masing. Jadi otomatis kalau misalnya Liga Inggris tanpa The Big Six semua dikeluarkan. Jadi tim-tim The Big Six tidak berkompetisi di Liga Inggris. Jadi udah nggak berkompetisi di mana-mana. Berkompetisi hanya di ESL. Sama halnya dengan di Italia dan di Spanyol. Itu juga sama lagi menurutku. Kalau ini dampaknya di liga masing-masing, itu pasti liga masing-masing juga harus berpikir ulang untuk melakukan ini. Karena menurutku kembali lagi sama kasusnya. Lah, Liga Inggris tanpa The Big Six, pasti penontonnya pasti merosot drastis gitu. Mau nonton siapa gitu loh. Big match-nya siapa? Big match-nya Everton menghadapi Leicester City, West Ham menghadapi Leeds United, atau siapa Newcastle menghadapi Aston Villa. Nggak ada yang mau nonton, teman-teman. Itu menjadi permasalahan tersendiri. Spanyol tanpa Barcelona Real Madrid, Liga Spanyol selesai. Daya tariknya hilang total. Tanpa Barcelona Real Madrid, Liga Spanyol end, selesai. Dan permasalahan kedua ya, ini juga permasalahan dari sisi pemain. Jika ada pemain yang misalnya menentang, misalkan contoh, aku ambil contoh misalnya Ronaldo, Cristiano Ronaldo menentang, terus otomatis dia harus pindah klub dong. Ronaldo harus pindah klub dong dari Juventus kan. Permasalahannya mau pindahnya kemana coba? Mau pindah kemana? Destinasi destinasi yang paling masuk akal hanya Bayern Munchen, PSG atau Dortmund. Udah. Tapi terus pemain sebegitu banyak pindah ke Munchen semua, kan nggak mungkin gitu loh. Bayangkan ada Ronaldo, ada Kroos, ada Pogba, ada KDB, ada di City banyak kayak gitu, di Madrid banyak, di Barcelona banyak. Mau pindah kemana? Mau pindah ke Munchen, penuh tuh. Munchen, PSG, Dortmund bakalan penuh. Di luar itu pindahnya kemana? Ke Sevilla, ke Fiorentina. Dan permasalahannya, apakah kuat membayar gaji pemain top dunia, tim-tim seperti Fiorentina, seperti Sevilla, seperti Valencia, Everton, emang kuat bayar gaji Messi, Ronaldo? Itu permasalahan kedua. Jadi kayak serba susah ini tuh. Dari si pemain yang mungkin menentang juga susah, otomatis pemain mau nggak mau harus mengikuti klubnya, karena klubnya sudah menyetujui untuk bermain di ESL. Tapi di satu sisi kalau menyetujui, dia nggak bisa bermain untuk tim nasionalnya. Tapi kalau dia memilih untuk pindah, mau pindah kemana? Otomatis kalau pindah harus melakukan pemotongan gaji, nggak mungkin kan gitu loh. Tim-tim seperti Sassuolo gitu mengontrak pemain bintang, gajinya gimana? Nggak mungkin, otomatis harus potong gaji. Itu bakalan rumit menurutku sih, Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kira-kira kronologinya, permasalahannya tuh seperti itu. Lumayan rumit memang sih ini sih. Dan ini pun masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kayak masih, istilahnya itu apa ya? Tarik ulur itu masih berlangsung. Jadi katanya pihak ESL itu juga sedang bernego dengan UEFA, tapi juga dalam artian mereka juga bilang jika UEFA tidak menyetujui, mereka akan mengambil jalur hukum. Jadi kayak benar-benar ngotot, dua-duanya sama-sama ngotot. Jadi benar-benar rumit, masih nggak tahu nih. Dan UEFA pun juga katanya sedang melakukan rapat penting bersama FIFA untuk membahas ini, kelangsungan ini. Jadi nggak tahu ke depannya nanti dalam waktu dekat apa keputusannya akan diambil oleh UEFA. Ya, kayak gitu. Dan sekarang pendapatku. Menurutku gimana mengenai masalah ini? Oke, jadi gini. Memang ini bisa bilang kalau melihat seperti ini sebenarnya itu agak rumit ya. Tapi kalau aku pribadi, jujur ya, kalau aku jujur setuju dengan konsep ESL ini. Jadi kalau menurutku sebetulnya ini konsep yang baik sih gitu loh. Baik dalam artian itu, jadi istilahnya tuh ini tuh
memang sebuah kompetisi yang lebih kompetitif gitu tuh. Ya kalian bayangkan deh teman-teman. Jadi dalam satu liga, dalam satu grup itu tuh tim besar semua gitu loh. Jadi kayak ini tuh betul kompetitif banget gitu loh. Nggak cuma keberuntungan atau skill dari para pemain, dari para tim, tapi juga dibutuhkan konsistensi juga karena timnya tuh besar semua. Setiap hari, setiap pekan big match terus gitu loh. Ini bakalan sangat-sangat kompetitif dan bakalan sangat-sangat seru. Jadi bagi aku sebagai penikmat sepak bola, sebagai istilah itu netizen penikmat sepak bola, ini bakalan menarik banget gitu loh. Bakalan menarik banget gitu loh. Bayangkan setiap pekan itu kita disuguhi laga-laga big match. Sedangkan kalau kita melihat Liga Champions itu kan nggak setiap pekan big match gitu loh. Jadi misalnya pekan ini, apalagi kalau masih fase-fase grup, kadang-kadang ya Chelsea misalnya ketemu siapa misalnya Panathinaikos. Misalnya seperti itu. Tapi kalau ini setiap pekan big match terus, bahkan big match-nya juga ada banyak gitu loh. Jadi menurutku ini bakalan menarik banget di sini. Bakalan sangat-sangat menarik dan ini bakalan memanjakan jutaan mata di dunia. Bagi para penikmat sepak bola ini bakalan sangat-sangat dimanjakan. Bahkan aku pribadi ya, kalau misalkan ini jadi digulirkan dan misalnya disiarkan di TV berbayar, aku akan langganan TV berbayar itu. Pasti langsung bakalan langganan. Karena ya nggak mungkin, ini partai-partai yang big match yang nggak mungkin terlewatkan gitu dulu. Bayangkan big match terus tiap pekan itu nggak mungkin terlewatkan, bakalan seru terus gitu loh. Home and away, wow keren banget teman. Menurutku ini sebuah kompetisi yang keren. Bahkan sebetulnya kompetisi seperti ini itu sudah ada melalui virtual dalam artian tuh PES. Kalau kalian dulu main Winning Eleven itu sudah pernah ada nama, mode international league dulu pernah ada. Jadi kita membuat liga isinya sekitar 18 tim atau 20 tim itu. Kita bisa pilih timnya, tim besar semua, klub besar semua bisa. Kita bisa bikin seperti itu. Bahkan sekarang di PES 2021 bisa bikin seperti itu, liga isinya klub besar semua. Itu bakalan menarik banget menurutku sih. Yakin itu bakalan menarik banget dan aku yakin jika kompetisi ini digulirkan pasti sangat ramai. Pasti bakalan ditonton jutaan mata di dunia. Pasti memang bakalan jadi istilah itu semua media, semua sorotan, semua di sini, semua mata akan tertuju ke sini. Seperti itu menurutku. Ini bakalan menarik banget. Jadi entah kenapa ya, nggak tahu sih kenapa kok pada nggak setuju. Mungkin masalah ini. Jadi mungkin kok nggak setuju kenapa? Mungkin seperti tadi. Jadi mungkin bang nanti bakalan mematikan kompetisi yang lain. Nah ini menarik. Jadi dengan ada ESL bisa mematikan kompetisi yang lain. Aku setuju. Mungkin memang betul. Iya. Mungkin lebih ke Europa League. Jadi nanti bakalnya ESL akan setara dengan Champions League dan Champions League setara dengan Europa League, dengan Europa League akan hilang mungkin. Lah, mungkin bakalan seperti itu bang, mungkin. Betul sih mungkin. Tapi menurutku hal itu wajar aja teman-teman. Soalnya gini, ya istilah itu ini ada kompetisi pengganti. Kecuali kalau ini nggak ada pengganti ya, nggak ada kompetisi pengganti, terus ini dihilangkan, bakalan hilang itu mungkin ya itu permasalahan. Tapi karena ini ada penggantinya gitu loh. Dan penggantinya itu lebih kompetitif. Bahkan kita dulu juga pernah kok. Mungkin kalian yang sudah menyukai sepak bola di era-era 90-an pernah tahu dulu di zaman-zaman tengah pekan, kompetisi tengah pekan itu tuh nggak cuma dua. Kalau sekarang kan cuma dua, Europa League dengan Champions League. Kalau dulu di era-era 90-an itu ada tiga teman-teman. Ada Champions League, ada Piala UEFA, dan ada Piala Winners. Kalau mungkin kalian ingat Piala Winners teman-teman. Nah, di Piala Winners itu dulu tuh konsepnya tuh kayak yang ikut tampil di Piala Winners itu adalah juara-juara cup dari masing-masing kompetisi. Jadi satu negara hanya mewakilkan satu karena juaranya hanya satu. Jadi Italia mewakilkan juara Coppa Italia, Inggris mewakilkan juara FA Cup, sedangkan Spanyol mewakilkan juara Copa del Rey dan begitu seterusnya untuk kompetisi yang lain. Bahkan aku sempat ingat di tahun yang berapa, musim kompetisi berapa aku lupa, itu Inggris mewakilkan Chelsea, terus Spanyol mewakilkan Real Mallorca dan Italia mewakilkan Vicenza waktu itu. Terus pernah juga tahun-tahun yang sebelumnya lagi itu Spanyol mewakilkan Barcelona dan Italia mewakilkan Fiorentina. Dan karena klub besar kan hanya sedikit berarti. Istilahnya hanya ya Italia 1, Spanyol 1, Jerman 1, Prancis 1, semuanya 1 sampai liga-liga kecil itu 1 semua. Otomatis lama-lama kompetisi mungkin kurang menarik, akhirnya hilang teman-teman. Ya wajar menurutku, hilang. Kompetisinya hilang wajar karena memang ya mungkin jadi kurang kompetitif, ada kompetisi
UCL kan diperbarui terus, jadi lebih dulu kan UCL partisipannya sedikit, sekarang jadi tambah banyak, jadi kayak diperbarui, ini lebih kompetitif, yang ini kurang diminati, ya ini dihilangkan, wajar menurutku, wajar. Jadi kalau ini pun juga terjadi juga wajar, mungkin Europa League jadi agak kurang kompetitif, dihilangkan, wajar, diganti dengan ESL, European Super League, seperti itu. Menurutku masih wajar-wajar aja sih, seperti itu sih. Terus kemudian mungkin juga bisa juga pendapat yang ngomong, lah mungkin dengan ada ESL ini itu nanti bakalan terjadi gap kayak tadi ya, terjadi gap kekuatan mungkin antara klub-klub kaya dengan klub-klub yang dalam tanda kutip miskin seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, menurutku sekarang aja itu tuh sudah ada gap, teman-teman. Bener nggak? Sekarang aja itu sudah ada gap antara klub besar dengan klub kecil. Lebih gapnya itu lebih terasa daripada dulu. Kok bisa gitu, kenapa? Jadi gini, coba aku ajak kalian flashback kira-kira tahun 90-an. Coba ke 90-an dulu. Jadi kita lihat di awal tahun 90-an, kalian lihat final Liga Champions itu pernah menggelar final Liga Champions, yang lolos itu adalah Sampdoria menghadapi Barcelona. Tim-tim seperti Sampdoria bisa mencapai final Liga Champions yang rasanya tidak mungkin di era-era sekarang ini. Kemudian pernah finalnya adalah Marseille menghadapi AC Milan, dan bahkan Marseille menjadi pemenang saat itu. Yang juga kita lihat tidak mungkin, sepertinya tuh hampir mustahil terjadi di era-era sekarang ini untuk Marseille. Terus juga pernah ada Ajax Amsterdam sampai final. Yang juga kembali lagi, ya hampir terjadi musim lalu ya. Waktu ya musim lalu itu 2 tahun yang lalu, aku lupa sih, itu hampir terjadi. Tapi juga untuk sekarang ini agak sulit terjadi. Dan kalau flashback ke sebelumnya lagi, itu sempat ada nama-nama seperti Nottingham Forest, Red Star Belgrade, kemudian ada Steaua Bukares, bahkan Aston Villa pernah juga sampai ke fase-fase atas. Dulu kita lihat, dulu tuh antar tim tuh cukup merata gitu tuh. Tapi sekarang kita lihat tuh, era-era 2000-an ke atas, siapa yang juara? Seputar MU, Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, paling ada seling-selingan sedikit ada Chelsea, Inter Milan, Dortmund pernah ya, seperti itu. Dan mungkin pernah sih 2004 ya, Porto ya, tapi di luar itu udah didominasi tim-tim itu aja. Jadi kan melihat seperti itu tuh sudah terlihat bahwa ada gap gitu loh. Nggak cuma di situ, di liga domestik pun itu juga ada gap, teman-teman. Kita ngomong Liga Inggris. Di zaman dulu, di era-era 90-an awal seperti itu tuh, tim-tim seperti Blackburn Rovers, Newcastle, Aston Villa, Leeds United itu lumayan bisa mengganggu. Tapi semakin kesini, kita lihat mulai ada namanya the Big Four. Terus sekarang mulai bertambah the Big Six. Itu melihat bahwa itu kan ada gap antara the Big Six dengan tim-tim lain. Jadi kayak ada gap. Yang lolos ke UCL ya seputaran itu aja, baru akhir-akhirnya aja Leicester City agak mengganggu. Tapi yang lolos ya seputaran the Big Six itu aja sih. Beda kayak zaman dulu, Newcastle pernah lolos ke UCL. Terus Leeds juga pernah lolos ke UCL. Jadi sangat berbeda dengan sekarang. Itu menurutku gap sekarang pun dengan belum ada ESL pun itu sudah ada gap menurutku sih. Udah ada gap antara beberapa tim gitu. Memang gimana lagi? Soalnya sekarang kayak ada pemain bagus aja langsung diambil, langsung dibeli. Beda kayak zaman dulu. Setelah waktu zaman Ajax betul-betul mendominasi hebat itu, siapa skuadnya Ajax? Ada Van der Sar, Patrick Kluivert, ada Seedorf, Davids. Tapi sekarang ada pemain bagus di Ajax atau di klub lain langsung dibeli oleh klub besar. Ada pemain bagus langsung dibeli. Jadi klub yang semakin bagus, yang lain tuh hanya klub, istilah itu klub penjual bisa bilang. Kayak Fiorentina itulah. Itu kan ada pemain bagus, Bernardeschi dijual, Chiesa dijual. Ya, mungkin sebentar lagi juga nyusul ada Vlahovic, ini sudah mulai santer diberitakan akan dibeli sana sini. Milenkovic. Jadi ya udah seperti itu. Jadi itu sudah ada gap sekarang. Untuk masalah finansial sama, teman-teman. Masalah finansial juga sama. Tanpa ada ESL pun zaman sekarang, klub yang kaya akan semakin kaya. Yang nggak kaya juga susah untuk bisa mengimbangi gitu loh. Ya kembali lagi kayak sekarang juga bisa dibilang cukup instan, di sepak bola cukup digampangkan dengan dibeli klub kaya, dibeli miliuner langsung jadi klub kaya. Contohnya gampang aja, PSG City dulu kan tidak termasuk klub elit. Bisa dibilang enggak, terutama City ya. City itu sama sekali bukan klub elit di Liga Inggris. Jauh banget dari kata elit. Tapi setelah dibeli langsung instan. Ya nggak instan 1-2 tahun, tapi lumayan. Bisa dibilang cukup instan untuk membuat klub jadi klub elit seperti itu. Bahkan dulu sempat ada rumor kan Newcastle United juga diincar. Terus sempat akan menjadi klub kaya juga ya.
menurutku sebetulnya itu nggak masalah sih menurutku ya pribadi ya, itu sebetulnya nggak masalah karena menurutku ya kembali lagi tanpa ESL pun itu akan tetap ada gap segalanya tetap, dan menurutku ESL itu ya kalau menurutku ya itu hanyalah sebuah kompetisi yang lebih kompetitif itu aja sih, lebih seru, lebih kompetitif, dan istilah itu nanti misalkan jadi digulirkan ya, juara ESL itu betul-betul murni juara sejati, the real champion. Kenapa kok bilang kayak gitu? Karena ya kembali lagi jalan untuk menuju ke juara itu sangat terjal, betul-betul tim yang sudah mencapai final itu betul-betul sudah teruji, sudah melawan beberapa klub elit Eropa yang lain gitu loh. Bukan kayak sekarang kayak di Liga Champions sekarang, itu bisa dibilang tuh kadang-kadang ada mungkin anggapan jadi klub yang misalkan juara atau sampai final, mungkin ada yang anggapan iya aja juara, orang dapat undiannya ringan, misalnya di grupnya aja undiannya ringan, terus kemudian di fase knockout juga beberapa ketemu tim-tim ringan, ya iya aja juara kadang-kadang, nah seperti itu. Tapi kalau di ESL nanti yang menurutku udah nggak ada lagi anggapan seperti itu, karena di grup aja tuh grupnya sudah neraka gitu loh. Coba kalian bayangkan misalnya kayak gini, grupnya kayak gini, seru nggak teman-teman? Coba bayangkan, kalian melihat kompetisi dengan grup seperti itu, terbayang setiap pekannya match day-nya siapa aja yang bertanding, terus bagaimana perjuangan sebuah klub. Ambil contoh misalnya Liverpool di sini akan menghadapi siapa aja di grup, terbayang nggak susahnya Liverpool, perjuangannya Liverpool misalnya bisa lolos ke fase knockout. Di perempat final akan menghadapi siapa top 3-nya, terbayang nggak menghadapi siapa lagi, di semifinal menghadapi siapa, di final menghadapi siapa. Terus misalkan Liverpool juara, berarti memang itulah the real champion gitu loh, juara sejati, karena memang sudah teruji segalanya, tidak ada alasan lagi lawannya ringan-ringan, diuntungkan undian, udah nggak ada lagi alasan seperti itu. Jadi menurutku ini kompetisi yang bagus kalau aku pribadi, tapi nggak tahu, kembali lagi tiap pendapat orang berbeda-beda, ini hanya sebuah pendapat dari aku teman-teman. Jadi kalau menurutku seperti itu, tapi yang kembali lagi aku nggak tahu. Kembali lagi ya, kita hormati aja semuanya keputusan UEFA. Kalau memang UEFA memang memutuskan seperti itu, ya udah, memang soalnya memang kembali lagi ini juga di satu sisi kompetisi yang nggak resmi, memang untuk ESL ini kompetisi yang nggak resmi. Jadi ya mau gimana lagi, kadang-kadang juga susah juga karena ini nggak resmi. Harusnya 12 founder ini menggandeng UEFA harusnya. Tapi kembali lagi, pokoknya kita hormati segala keputusan yang nanti akan terjadi ya. Berharapnya semoga nanti ada kedamaian lah antara semuanya. Jadi bisa sepak bola itu nggak seperti ini lagi. Jadi kayak ini kan kayak betul-betul kayak saling apa ya. Jadi kayak nggak enak tuh hubungan UEFA dengan klub-klub ini. Bahkan klub yang satu dan klub yang lain tuh hubungannya nggak enak. Jadi kayak klub-klub lain tuh juga banyak yang menentang. Kayak klub-klub misalnya di Serie A ada Sassuolo, ada siapa itu juga menentang gitu dengan ini. Jadi kayak hubungannya jadi kurang harmonis antara satu dengan yang lain. Ya berharap semoga semuanya bisa menemukan titik terang antara UEFA dengan 12 klub founder dan klub-klub lainnya, semuanya bisa menemukan titik terang. Semoga keputusan terbaik lah yang terjadi. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Dan gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian setuju nggak dengan kompetisi ini, dengan segala yang sudah aku jabarkan, dengan segala konsekuensinya, dengan ini itunya, itu kalian setuju nggak dengan ESL ini? Coba komentar di bawah teman-teman. Oke, ya udahlah segitu dulu aja untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok di series Bagus Kavi dan Days Gone. Ya udahlah, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.